kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Nah, ini memang yang membuat saya secara pribadi terus berusaha untuk mengenal siapa yang saya sembah. Ya, karena memang betul yang firman Tuhan katakan, kalau kita mengenal Dia secara pribadi, ya seperti yang Daniel katakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Dan bukan hanya sekedar kuat, dia bertindak untuk menyatakan kebesaran Tuhan melalui kehidupannya. Ya memang tidak mudah, tapi ya kadang saya pribadi pun jatuh bangun di situ. Tapi untuk mengenal Tuhan itu memang harus kita punya komitmen, harus betul-betul berani untuk bayar harga. Bukan hanya sampai mengenal Dia, tapi kita mengizinkan hidup kita dikenal oleh Dia gitu loh. Artinya tidak ada yang tersembunyi dari kehidupan kita kepada Tuhan. Ya seperti yang firman Tuhan katakan dalam Hosea berapa itu? Hosea 4 yang ke-6 ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Makanya pengenalan itu penting buat kita. Seperti yang Rasul Petrus katakan dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah ini yang saya belajar untuk bangun jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan Bapak, untuk bagaimana supaya mereka belajar untuk terus mengenal Tuhan, bukan dari kata orang, ya, bukan dari kesaksian orang, tapi mereka belajar mengenal Tuhan dari pengalaman hidup mereka bersama dengan Tuhan. Makanya saya sering katakan, kalau kamu sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, tapi tidak berani menghadapi tantangan, tidak berani menghadapi ujian, tidak berani menghadapi proses dalam kehidupanmu, kamu tidak akan pernah bisa mengenal Dia secara pribadi. Makanya saya sangat percaya bahwa lewat masalah, lewat tantangan itu kita bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah. Ya, kita akan mengenal Dia sebagai secara pribadi sebagai gembala yang baik, mungkin sebagai Bapa yang kekal, Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengerti, Bapa yang peduli. Karena seperti yang saya saksikan dulu, saya ketika saya masih di keyakinan saya yang lama, ketika saya mendengar orang Kristen berkata, dia Bapa yang baik, itu terbayang wajah bapak saya yang maaf yang bengis gitu. Apa ini orang Kristen? Masa panggil Tuhan itu Bapak? Nah, sedangkan kenapa? Karena saya tidak pernah mengalami kasih Bapak itu dalam hidup saya. Tapi ketika saya ikut pria sejati, meskipun saya sudah jadi hamba Tuhan waktu itu ya, jadi pendeta. Ya, tapi ketika saya mengalami kasih Bapa dalam hidup saya mengampuni orang tua saya, di situ saya mengalami kelahiran baru. Saya bisa memanggil Dia itu sebagai Bapa yang baik, Bapa yang mengerti, Bapa yang peduli. Makanya sekarang saya punya hubungan dengan orang tua saya itu ya seperti sahabat. Kalau dulu, Masya Allah. Tapi itu proses yang harus saya lalui dalam kehidupan saya. Karena saya ingat bagaimana Tuhan panggil saya itu bukan dengan kuasa yang biasa. Ya, Dia memanggil saya itu bukan dengan bukan hanya dengan panggilan yang biasa, tetapi seperti yang firman Tuhan katakan, Dia memanggil saya, Dia memilih saya dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Nah ini yang memang yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, bahwa kita ini orang yang spesial. Ya, kalau bahasa anak zaman sekarang itu mungkin otentik gitu ya. Otentik sekali kita. Nggak ada duanya. Panggilannya pun berbeda-beda dalam kehidupan setiap kita. Dan saya bersyukur lewat pengenalan saya akan Tuhan, dan itu yang membuat saya, ya, sehebat apapun masalah yang saya hadapi, saya diancam mau dibunuh, mau dimacam, saya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa khawatir. Saya ingat waktu 2021 bagaimana saya diancam, saya santai, sampai teman-teman dari kepolisian, Pak Pendeta nanti gini, ya apa yang saya harus takutin? Saya tidak pernah buat masalah. Saya tidak pernah mengajak orang untuk pindah keyakinan, saya tidak pernah mengajak orang untuk pindah agama, saya bilang. Dan itu yang membuat saya mungkin, ya, saya bersyukur di situ. Itulah ya, makanya saya bilangnya damai sejahtera Tuhan itu melingkupi hidup kita ketika kita menaruh pengharapan kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, karena saya ingat firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 yang kelima, serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah, maka aku akan bertindak. Nah, saya bersyukur di situ Tuhan bertindak, Tuhan menyatakan kebesarannya, Tuhan menyatakan kedaulatannya, yang tidak pernah kami bayangkan, pikirkan, Tuhan sediakan buat hidup kami. Sampai hari ini Tuhan pelihara. Saya percaya bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan. Yang paling penting, kenali Dia bukan dari kata orang, alami kebaikan Tuhan, jalani setiap proses. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini,
jalani proses tanpa protes. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kuasa otoritas sama Tuhan. Ya, makanya seperti Rasul Paulus berkata begini kan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus Amin. Kristus yang memberi kekuatan Yang memberi kepada. kekuatan Ini memang yang harus kepadaku. kita tanam dalam diri kita. Ya. Seperti itu, Bapak. Ya, siap Pak. Lalu Pak host, ada tamu, tolong disapa-sapa dulu. Ada yang mau bertanya mungkin. Silakan. Selamat siang Pak Walid Sufi, Underground, selamat siang. Selamat siang Bang. Saya cuma sebentar di sini. Saya minta izin bicara sebentar sama Bang Nabirong. Izin Bang. Ya, silakan Bang. Silakan Bang Walid. Tadi gini Bang, Bang Pendi naik ke room Abi Sultan. Jadi saya di sini cuma mau minta maaf atas nama kawan-kawan yang mengeluarkan kata-kata tidak sopan, menyinggung perasaan Bang Pendi. Ada kata-kata yang memang tidak layak untuk kita ucapkan di sini. Saya minta maaf atas nama kawan-kawan saya minta maaf kepada Bang Pendi. Tolong Bang Nabirong sampaikan, jangan diambil hati. Inilah perjalanan yang namanya seperti Bang Fauzan katakan tadi. Apapun inilah perjalanan yang sedang kita tempuh. Benar salahnya kan Tuhan yang menentukan Bang. Kita manusia tidak bisa memvonis, kita adalah yang benar. Jadi itu saya Bang Nabirong, tolong sampaikan maaf kawan-kawan dari saya pribadi, dari lubuk hati yang paling dalam ke Bang Pendi. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Saya minta maaf. Oke, aman Bang Walid. Ya, itu bukan salah Bang Walid ya. Salam ya, selamat siang. Sehat-sehat Bang Walid. Ya Bang. Ya. Terima kasih Bang. Oh iya, sebentar. Tadi juga saya sudah sampaikan kepada Abi Sultan, kalau untuk bertanya boleh dijadwalkan saja berdua gitu ya. Nanti kita berempat aja ngobrol gitu. Kalau mau menanyakan tentang kekristenan ya nggak apa-apa gitu bagi saya. Bukan untuk berdebat. Mau bertanya, kita diskusi santai, sesantai-santainya, itu yang kita mau. Boleh. Gitu. Tapi gini Bang Nabirong, saya garis bawahi dulu ya. Saya tidak mau mendengar adanya caci maki ataupun menyinggung perasaan orang lain. Itu jangan. Enggak. Maksudnya gini, dating saya kalau mau jumpa saya siap jumpa. Saya nggak ada masalah. Tapi tolong hargai orang lain. Tolong hargai orang lain. Ya. Nah, itu yang paling saya utamakan. Saya nggak permasalahkan agama orang lain. Itu yang paling saya tekankan. Terima kasih Bang atas waktunya dan roomnya. Saya izin. Salam kenal semua dari Aceh. Salam kenal. Siap Bang Walid. Terima kasih. Yesus memberkati Bang. Ya, sehat-sehat ya. Oke. Ya, Underground silakan. Tadi ada mau menanyakan apa, silakan. Ya, aku sapa dulu sebentar ya, sedikit. Kak Jenab, salam ya. Shalom. Ya. Lanjut nggak apa-apa. Oke. Underground silakan. Ya, ini ada yang mau sedikit saya tanya tentang sebenarnya itu, kadang saya juga kan diskusi juga ya sama teman-teman Kristen juga, apa namanya, penjelasan dari misalkan dari berbagai empat orang itu pun jelasin beda-beda. Artinya yang udah dikukuhin itu yang mana sih, bahwa sebenarnya yang disembah itu Yesus atau Bapa atau Allah gitu. Itu sebenarnya gimana sih cara maparinnya tuh gimana sih? Coba gitu kira-kira yang saya tanya. Silakan, ada yang mau menanggapi, Bang Nabirong, Pak Lalu Paujen atau Kak Jenab, silakan. Silakan Pak Lalu. Silakan Pak Lalu, kalau ingin menanggapi. Tadi yang ditanyakan apa? Silakan Bang Underground diulang lagi. Ada yang bertanya apakah orang Kristen itu menyembah Bapa, menyembah Yesus, atau menyembah Roh Kudus gitu ya? Iya, karena saya punya rekan-rekan juga, kita tuh saling diskusi kita tuh nggak efek untuk di pertemanan gitu, maksudnya asik-asikan aja. Cuman di antara empat orang ini mereka tuh jawab beda-beda, yang sampai saya bingung sebenarnya yang dikukuhkan tuh apa sih, dia tuh nyembahnya gimana sih gitu. Karena saya belum dapat dari mereka nih sampai sekarang gitu kira-kira Pak. Ya kalau saya pribadi sebagai orang Kristen yang di organisasi karismatik ya, saya di GBI ya, kami menyembah Allah Tritunggal. Ya, kami menyembah Bapa itu sebagai pencipta. Ya, kami juga menyembah Yesus sebagai firman, penjelmaan daripada firman Allah itu. Kami menyembah Roh Kudus juga. Itu bukan tiga pribadi yang berbeda. Maksudnya tidak sehakikat gitu ya.
Ya, kalau orang tanya, Anda menyembah siapa sih? Saya menyembah Tuhan Yesus. Ya, saya menyembah Tuhan Yesus karena Bapa itu Allah, Putra itu juga Allah, ya Roh Kudus juga Allah gitu loh. Nah, itu yang saya kalau tanya, kalau saya berdoa dalam nama siapa? Misalnya saya berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Itu yang saya mungkin agak susah mau menjelaskan dengan bahasa yang mungkin Bapak bisa mengerti ya, karena saya sangat percaya sekali gini bahwa orang tidak akan pernah mengerti tentang Trinitas kalau mereka tidak memiliki Roh Kudus dalam hidup mereka. Nah, bagaimana kita bisa memiliki Roh Kudus? Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru Roh Kudus memenuhi kehidupan setiap kita. Gitu loh. Makanya saya sering katakan kepada teman-teman saya yang Muslim, ya, kalau kamu tanya saya apa yang saya sembah, saya menyembah Tuhan yang Esa di dalam nama Yesus Kristus. Dia memiliki 3 pribadi, Bapa sebagai pencipta alam semesta, ya Putra sebagai perwujudan daripada firman Allah itu, Roh Kudus yaitu Roh Allah sendiri yang menolong saya, yang menghibur saya, yang memberikan kekuatan kepada saya, yang memberikan hikmat kepada saya. Ya, saya ada situasi kondisi saya berdoa, Bapa berkati kami. Seperti itu saya ada kalanya saya berdoa seperti itu. Tapi ada waktunya saya berdoa, Tuhan Yesus berkati pelayanan kami. Biarlah anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu memerintah atas kehidupan kami. Ada kalanya saya bilang, Roh Kudus tolong saya. Aku percaya Engkau menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan, Nggak ada perbedaan yang saya harus punya Allah 3. Nggak ada pemikiran seperti itu. Ya, kalau saya secara sederhana yang kalau saya gambarkan. Nah, ada juga yang nanya, loh, bagaimana kamu bisa menyembah yang ada namanya Bapa, Yesus sama Roh Kudus? Saya bilang begini, saya analogikan dengan pribadi saya. Saya ini lalu pausen. Saya dipanggil sama orang itu, ada yang panggil saya Papa Iren. Ada yang panggil saya Paulus. Lah, yang mana yang benar? Apakah lalu pausen itu saya? Apakah Papa Iren itu saya? Atau apakah Paulus itu saya? Gitu loh. Saya bilang, lah yang lalu pausen ini saya ini. Saya dipanggil Papa Iren juga saya ini gitu loh. Sama kayak kita pemanggil Bapa itu Allah, ya Allah itu Bapa. Ketika kita panggil dia Yesus, dia juga Allah. Betul Pak, betul. Kita panggil dia Roh Kudus, dia juga Allah gitu loh. Seperti itu. Itu secara sederhana aja kalau saya mau bagikan kepada teman-teman yang bertanya tentang iman kami sebagai orang-orang percaya. Ya, saya potong sebentar ya Pak. Tadi analogi yang tadi tuh kadang dibawa juga sama teman saya nih, misalkan si A. Dia juga bilang sama seperti Bapak, bahwa gue tuh kadang dipanggil juga apa namanya, ada 4 nama gue juga tuh. Tapi yang satu lagi teman saya ini bilang, dia Kristen juga, oke, lu dipanggilin 4 nama. Tapi kan itu nggak akan mengubah bahwa lu punya anak namanya ini dan lu suami dari ini. Nggak akan mengubah, dari 4 nama itu nggak akan mengubah lu gitu. Beda hal kalau lu dari 4 nama udah rubah individunya gitu. Antara lu dengan presiden atau lu dengan nabi, begitu. Dia jawabnya begitu. Itu sih yang kadang lagian juga mereka ini ngapain jadiin saya buat dengerin obrolan mereka gitu. Tapi karena ingat di sini ada forumnya, makanya saya tanya aja untuk nambah pengetahuan, kira-kira begitu Pak. Iya, kita maklumi hal pemahaman seperti itu. Makanya itu yang saya bilang tadi, kalau kita tidak mengenal dia secara pribadi, ya kita akan bingung. Kenapa saya tidak pernah bingung dengan pernyataan, wah kamu menyembah tiga Allah. Ya, sampai saya berani bercanda gini, loh saya punya Allah 1 aja udah dahsyat, apalagi saya punya 3. Luar biasa. Betul itu Pak, betul. itu hanya candaan aja sih, tapi ada juga yang ya gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi sih memang penting untuk mengenal Tuhan secara pribadi, itu penting. Sama kayak saudara kita seperti yang Muslim, kalau mereka juga tidak mengenal Allah itu secara pribadi, ya mereka ragu, mereka bimbang. Nah gitu, makanya penting. Ada yang sampai bilang gini, saya punya nama Allah 3, kamu punya 99 Asmaul Husna gitu kan. Itu kan kadang-kadang yang kalau kita mau berdebat kayak gitu kan nggak bisa. Iya, nanti itu kan. Pak. Yang saya juga kan kadang suka di tempat-tempat lain tuh yang saya bingungin. saya pikir kita kan harus pakai etika diskusi, yang artinya itu kita harus pahami prinsip-prinsip dalam hal berdiskusi. Ya. Dari sisi mereka itu ya mereka memaparkan saja toh, dari sisi kita tidak perlu diperdebatkan. Ya. Yang penting sudah dijawab. Nanti kalau saya punya prinsip gini, yang penting saya sudah bagikan sama kamu,
Yang Nah, nanti saya berdoa supaya Roh Kudus yang menjelaskan gitu. Kalau kami mau sehebat apapun kami mau menjelaskan tentang Trinitas, tentang Tuhan, itu kalau orang ndak dapatkan kasih karunia itu susah mau dijelaskan. Itu akan ya timbul betul Pak. perdebatan di situ. Wah, ndak sesuai dengan daya tangkapnya dia, susah. Makanya saya kalau ada orang diskusi bersama dengan saya coba bilang ini, saya berdoa Tuhan berikan dia hikmat pengertian untuk mengerti tentang keberadaanmu. Amin. Itu aja. Dan saya bersyukur kalau lewat online seperti ini kan memang agak susah ya. Kalau kami di tempat saya pelayanan memang banyak sih juga teman-teman yang diskusi seperti itu, dan saya bersyukurnya ya itu kalau boleh saya pinjam bahasa saudara kita Muslim, kalau mereka sudah mendapatkan hidayah ya tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa membatasi bahwa pengenalan akan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka, seperti itu Kakak. Betul Pak, betul. Tapi setelah saya telaah itu rata-rata yang bikin jadi konflik tuh kayak gini, ketika ada rekan Kristen nanya tentang Muslim tentang suatu ayat. Apa sih pengertian menurut Muslim tentang ayat ini? Ya kita menjelaskan toh. Ketika nanti sisi Kristen punya pemahaman tentang ayat yang ada di Quran itu seperti ini, ya biarin setuju, aja betul. gitu kan harusnya. Ya. Pun begitu di Alkitab, ketika kita sebagai Islam itu mempunyai pemahaman di Alkitab seperti ini, tapi berbeda dengan pemahaman si Kristen, ya itu biarin aja. Emang kita kan di sini diskusi aja, enggak. Yang jadi masalah tuh intervensi. Mereka harus sama pemahamannya. Itu sih kadang yang terjadi konflik tuh begitu. Saya juga sering, saya mohon maaf, saya kadang-kadang sering greget gitu loh kalau ada teman-teman juga dari Kristen yang bertanya tentang Al-Quran, terus mereka bertanya menurut pemahaman mereka, mau dipaksakan dengan pengertian mereka untuk orang itu menjelaskan, itu greget. Karena saya juga mengerti sedikit tentang Al-Quran, karena dari umur 4 tahun saya sudah berapa kali khatam baca Al-Quran. Ya saya ngerti, karena saya juga memang sekolah di Aliyah, Madrasah Aliyah. Makanya saya bilang, yang kamu tanyakan itu sebenarnya salah gitu loh. Yang dijelaskan sama orang itu udah bener gitu loh. Itu kan menurut keyakinan saudara kita yang Muslim. Nah tapi kan dia ngeyel, dia mau berusaha untuk memahami pertanyaan dia itu dengan jawaban yang dia mau, itu yang jadi masalah. Betul. Itu saya Sama jadi kayak saya berdebat, lihat perdebatan teman-teman Islam sama Kristen juga. Sebenarnya yang pendeta jelaskan tentang kitab itu udah bener gitu loh. Tapi kenapa kok kamu paksakan dengan pikiranmu, itu kadang-kadang yang bikin saya greget. Betul. Kadang Dulu ya Islam waktu juga senang-senang berdebat ya mungkin seperti itulah, saya bilang iya ya. Berarti seperti ini, mohon maaf saya berani seperti ini botolnya saya dulu sama teman-teman saya yang lain, saya bilang. Ya seperti itu Kakak. Tapi bisa kita sama-sama dapat manfaatnya gak Pak dari perdebatan mereka itu? Mungkin dari situ mereka jadi sering-sering buka Quran yang Islam, yang Kristen Ya. jadi sering-sering buka Alkitab gitu kali. Betul. Ya pasti ada hikmahnya di balik semua yang kita alami. Karena saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Ya, bagi setiap kita yang mengasihi dia, bagi setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu dia Kakak. Terima kasih banyak Kakak. Tetap semangat, salam dan banyak hormat. ya Bang Angger Ground. Jadi saya begitu aja ya. Oke, terima kasih banyak Bang Angger Ground. Selamat siang. Ya, siang sama-sama. Ya mungkin ini ya, kayak teman-teman yang di bawah tuh kalau sedikit lihat Murtadin kok disuruh tes-tes baca kitab, nggak perlu kali ya Pak ya, nggak usah dites-tes. Ya, itu. saya disuruh baca ayat kursi mungkin supaya keluar dia. Allah la ilaha illa huwa Nggak usah diikutin ya Pak. Ya buat teman-teman nih mungkin karena ada Pak Lalu di sini ya, ada Bang Nabilong, ada Kak Jenab, boleh kalau memang mau diskusi. Tapi kalau ketiga orang ini udah menjelaskan harus diterima ya, jangan kalian bantah, bahkan kalian ingin menjelaskan isi Alkitab. Itu. Kalau kalian bertanya, kalau udah dijelaskan harus diterima ya penjelasannya. Itu. Sebentar aku naikkan ya. Iya, Salam, selamat sore. Selamat sore. Shalom, selamat sore. Saya Muslim dan apa yang saya dengar sepintas memang ini yang kami harapkan, diskusi seperti itu. Jadi bukan ngotot-ngototan gitu kan. Sepakat Kakak. Iman tuh nggak bisa dipaksakan, tetapi memberikan edukasi itu wajib bagi mereka yang naik di lintas seperti ini. Setuju. Gitu loh. Jadi maksud saya gini lah Bang, mohon maaf kalau memang merasa kapasitas nggak bisa masuk dalam dunia diskusi, jangan.
Ya. gitu loh. Jangan naik gitu. Ibarat orang naik ke Daripada Komal ini mempermalukan kan, diri sendiri ya. iya ibarat dia udah latihan, udah siap naik bertinju kan gitu. Nah, saya pikir ini buat kedua agama ya, Islam dan Kristen itu saya punya himbauan sama gitu loh. Karena ketika kita naik ke sini, kita belum siap, lalu mencoba menjelaskan, ini akan menjadi blunder. Ya, sepakat. Iya, ibarat dia lempar bumerang kan, balik ke dia juga gitu. Ya, Jadi menarik ya, saya lebih, makanya saya tuh kenapa saya lebih senang berdiskusi dengan orang yang paham Bible, baik pendeta atau orang yang sekolah dibanding yang jemaat gitu. Karena yang keluar hawa nafsunya, bukan ilmunya yang keluar, yang kita dengar. Padahal penetrasi dalam diskusi itu kan penting juga kan. Artinya menajamkan materi atau tema yang kita bahas. Kan itu penajaman itu butuh ilmu kan gitu. Bukan butuh emosi, butuh nafsu gitu loh. Ya kalau jujur, oh maaf itu saya belum bisa, kan enak gitu loh. Tapi dia berusaha menjawab, sementara kami juga belajar. Kami paham bagaimana korelasi ayat ini dengan ayat itu gitu kan. Ya, Cuman sepakat. ketika dia berusaha keluar dari situ, justru ini akan menjadi blunder gitu loh. Jadi pembenaran diri jadinya Bapak. Ya, itu dia. Kami akui kok, kami sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa pemahaman yang memiliki itu lebih didahulukan daripada yang bukan memiliki kan gitu. Ya, sepakat. Betul tidak? Luar biasa. Iya, kita nggak bisa paksa orang dia imani, makanya dia pahami kan gitu. Logikanya gitu. Setuju. Tapi dalam ranah diskusi, kita ingin memberikan sebuah narasi yang diperkuat dengan apa istilahnya, argumen-argumen yang memang sejalan gitu. Karena kebanyakan saya lihat selama ini ya, mohon maaf ya teman-teman Kristen itu, yang menjadikan persoalan itu ketika satu soalan, ketika ada 3 orang yang menjawab, itu kadang mereka saling cakar-cakaran sendiri. Nah itu yang bikin saya kadang-kadang marah itu. Bukan marah karena, ya cobalah yang berilmu aja gitu loh, yang lain nggak usah gitu loh. Umpama ada 3 teman Kristen ya, biarkan satu aja yang kalian merasa dia punya kapasitas, biarkan dia gitu loh. Jangan kalian masuk tapi justru malah membelakangi dia, dalam artian justru berseberangan gitu kan. Nah ini yang jadi kadang-kadang saya tuh marah itu bukan marah karena apa, cobalah kita ini memberikan edukasi, toh outputnya itu yang Muslim menjadi kuat iman Muslimnya, yang Kristen menjadi kuat iman Kristen kan gitu. Sepakat. Setuju. Cuman itu, nggak ada yang lain. Kita mau berantem kita satu negara kok. Untuk apa gitu kan? Kita sedang mempermalukan diri kita sendiri. Ya, itu saya bilang bumerang tadi. Kita justru melempar ke sana, balik nabrak kita sendiri. Janganlah. Nggak Itu usah. kalau hanya baru tahu kulitnya saja terus sudah merasa sombong, nah itu yang berbahaya Kakak. Itu yang sering terjadi. Besar pasak daripada tiang. Mungkin Ya, aku kalau potong kami yang sebentar sebagai ya hamba Bang Tuhan, sebagai Abu. pendeta Mungkin nih memang itu juga ya. yang terjadi ya sama teman-teman yang dari Muslim. Iya, Ada saya contoh bilang sama aja bang. beberapa Baik kali Muslim yang maupun naik Kristen. ke room ini tiba-tiba teriak-teriak kafir kalian semua di room ini. Giliran dites baca kitabnya kok malah lebih jago murtadin bacanya gitu. Jadi ya tolonglah gitu kan. Kalau memang ini ya baik-baik naik nggak usah langsung teriak-teriak, itu pun banyak juga terjadi. Iya, setuju. Saya jujur pribadi saya lebih senang sama pastor diskusinya, sama Romo. Enak, kita dapat edukasi, dapat ilmu, dapat wawasan. Walaupun saya tidak beriman dengan itu, tapi setidaknya ada hal yang saya ketahui dari situ untuk menambah kekuatan iman saya sebagai seorang Muslim. Itu aja. Apa Kami manfaat sebagai kita diskusi? Gitu? hamba Tuhan, sebagai pendeta pun sebenarnya dilarang untuk berdebat. Seperti yang Rasul Paulus bilang, memang kita harus menjauhkan diri dari perdebatan yang yang bisa menyakiti hati orang, saudara kita gitu. Tapi itu ya seperti yang disampaikan sama host kita tadi, memang kadang-kadang ada di antara saudara kita yang baru hanya tahu kulitnya, terus mereka sok gitu ya. Betul. Ada rasa Itu banyak sakit hati, terjadi. rasa kecewa karena dibahas masalah keyakinannya itu yang kadang-kadang yang memicu mereka untuk saya harus masuk, saya harus mengungkapkan pendapat saya gitu. Sekalipun pendapat yang disampaikan juga kadang-kadang enggak punya kekuatan yang yang kuat sesuai kuat. dengan Alkitabiah Betul. gitu. Betul. Ya, Alkitab lah, baik di Al-Quran maupun yang di Betul. Bible, yang di Alkitab ya. Seperti itu Kakak.
Betul, betul. Saya kenal sama Romo yang dari NTT tuh. Hmm. Beliau biasa on cam kalau live itu. Oh, oke. Yang siapa saya lupa namanya itu Romo siapa. Saya 3 kali kalau nggak salah diskusi sama beliau tuh. Yang brewok itu. Oh, yang ini yang pas sorry yang dari Kupang ya. Iya, dari Kupang. Itu sama beliau enak kita diskusi Mel santai, Atok nggak ya. ada Pendeta Mel Atok ya. bukan. Bukan Petrus ya. Iya, enak gitu kita, adem. Ya, kalau kalau Ada. Romo memang kebanyakan beliau kalau Romo itu ya adem-adem sih ya. Kalau kami pendeta nih memang wah itu. Jadi ada rasa persaudaraan yang kuat walaupun di Ya, dalam itu perbedaan gitu. Jadi diskusi setuju. itu menggambarkan seberapa besar dia cinta terhadap negeri ini. Wah, Kita luar bisa lihat dari biasa. cara diskusinya gitu. Kalau cara diskusi yang seperti provokator, berarti dia sedang membuat satu api kecil gitu kan, yang nanti banyak orang tiup menjadi besar kan gitu. Itu man orobatkum musibah katanya. Jadi dia menjadikan apa yang harusnya menjadi damai, justru dia yang membakar gitu, Memperkeruh suasana ya, setuju. memperkeruh suasana. Dan kita kalau orang yang terbiasa diskusi ya, jujur saya dari 2007 memang hobi dalam dunia lintas agama ini, karena memang ingin memperkuat keyakinan saya dalam rangka itu aja, bukan tujuan lain, untuk memperkuat keyakinan saya aja itu. Ya, Karena memang harus ada pembanding kan gitu. betul, setuju Kakak. Iya, kita bilang ini hitam, ini putih. Gimana kalau nggak ada putih kita bilang dia hitam? Ini Tegas salah, ini banget. benar, gimana? Nggak ada ukuran kan gitu. Nah, inilah ajang saya menjadikan ukuran keimanan saya atau memperkuat keimanan saya dengan adanya diskusi seperti ini. Ya, sepakat. Jadi masalah ngotot-ngototan, masalah keras-kerasan ya wajar lah. Orang rumah tangga aja ada ribut-ribut kok. Yang Iya. tidur satu kasur aja ribut-ribut kok. Itu biasa. Cuman ya bisa dirinci juga yang seperti apa gitu kan, yang menyebabkan setuju. cerai atau apa gitu. Sebenarnya itu membuat kita jadi fanatik ya, fanatik ke dalam, bukan fanatisme. Yang harus kita jauhi ini kan fanatisme yang buta. Kalau fanatik memang harus kita, seperti yang Pak Abu sampaikan tadi itu memang ya kita ada perbandingan itu supaya kita jadi fanatik ke dalam, kita bisa kuat iman kita, tapi kita tidak merendahkan orang lain, tidak fanatisme dengan keyakinan kita terus kita mohon maaf jelekkan keyakinan orang lain, itu yang berbahaya. Buta itu gitu loh, Pak fanatis Lalu buta. ada yang Fanatisme berkomentar di buta, bawah. betul, setuju. Baru kelihatan lagi katanya Pak Lalu dari mana aja. Iya. Iya, lagi bermeditasi dulu lagi. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi kan dulu kan memang karena masih mungkin karena jiwa baru mengenal Kristus ya, baru bertobat terus lagi semangatnya gitu ya. Akhirnya sangat excited sekali, sangat bergairah sekali kalau menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ya, tapi dengan situasi kondisi ya mohon maaf, ya namanya kita berbuat baik itu kan pasti ada pihak-pihak juga yang tidak senang. Ya, sama kayak di tempat saya. Ya, saya berbuat baik, saya bantu saudara kita yang muslim. Saya bangun musola. Ya, saya bantu mereka untuk untuk kegiatan-kegiatan sosial, untuk pengobatan gratis. Tapi ada yang nggak senang gitu loh. Sekalipun perbuatan yang saya lakukan itu baik, ya, dan itu sangat memberkati masyarakat kita yang ada di tempat saya. Tapi yang namanya ada orang yang mau dipakai sama iblis untuk melemahkan semangat saya untuk artinya supaya saya tidak melakukan seperti itu lagi, ya akhirnya dipakailah untuk mengecoh saya supaya saya tidak fokus lagi kepada apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk menjadi berkat buat suku saya, buat saudara-saudara saya dari Muslim seperti itu. Ya makanya sekarang lewat TikTok ini banyak yang bilang, oh iya sekarang Pak Lalu sudah muncul ya. Ya semua kan. Yang lalu saya izin follow ya. Terima kasih kakak. Ya, jadi Sehat-sehat. ya contoh kemarin gini ya, saya kadang-kadang kalau diskusi sama teman-teman Kristen itu saya nggak mau ngasih dalil ya. Karena saya nggak enak nanti terkesan dia membenturkan dalil dia dengan ayat dia sendiri gitu. Jadi Ya, walaupun setuju. saya punya kemampuan untuk menggali, tapi saya lihat dulu ini kalau saya bawa kasihan nanti mempermalukan dia kan, jadinya diolok-olok. Saya nggak mau, saya tahan aja kayak kemarin Pak Pastur.
berbicara tentang siapa yang disembeli oleh Ibrahim yang diminta. Saya bilang Abraham, saya bilang mau Ishak atau Ismail, intinya nggak ada yang disembelih. Betul, setuju. Nah, Domba yang iya disembelih. kan? Iya, mau siapapun, intinya yang dicoba diuji adalah Abraham. Seberapa kuat ketaatannya. Tapi pastor ini maksa gitu. Bahwa dia bilang ada tipologi dengan kisah itu, terus dengan nanti akhirnya ada satu korban persembahan yang harum, di mana itulah Yesus gitu. Saya bilang nggak ada korelasinya, Bang. Kenapa? Karena Ishak adalah anak perjanjian. Apa isi perjanjiannya? Masya Allah. Saya tanya, apa isi perjanjiannya? Bapa menjanji kepada Abraham, dia akan memberikan Ishak, akan memberikan Yakub. Ya kan? Dan dari Yakub itulah 12 suku. Sekarang kalau Ishak yang disembeli, kira-kira ada nggak Yakub? Ada nggak 12 suku? Nggak ada. Oke? Ini secara logik. Kalaupun memang benar Ishak yang disembeli, kita udah tahu jawabannya, endingnya nggak jadi. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan. Dua kemungkinan itu aja. Ya. Akhirnya beliau sadar dan beliau bilang, ya saya kembali ke pendapat Bang Abu yang tadi itu lebih tepat. Saya udah berusaha keluar dari semua persoalan itu. Benar nggak, Pak Lalu? Dengan menjawab seperti itu saya memutus. Tidak ada lagi lanjutannya gitu loh. Nah, tapi kadang-kadang teman-teman ini, ya namanya komentator itu pasti Lebih pinter ya. lebih ya kan, lebih tajam kan gitu. Padahal ya kita yang melihat di atas ini kan ada hal yang kita tahan, walaupun kita mampu untuk membalikan keadaan, tapi janganlah. Ya, Justru ini memperkeruh nanti. Apalagi kalau kita baca typingan di bawah, wow itu sih, waduh. Saya bilang orang yang masuk di sini perasaannya dia lepas dulu. Jangan baper-baperan di sini. Di sini ini adu argumen, adu narasi, adu wawasan, adu ilmu. Bukan iman yang dipertaruhkan di sini, tapi pengetahuan dia tentang apa yang dia yakini itu yang dipertaruhkan di sini. Ya, setuju. Itu buat saya gitu, Pak Lalu. Jadi kalau orang baper-baper itu, saya sama sekali nggak punya musuh, nggak ada yang saya benci di dunia maya seperti begini, nggak ada. Karena saya pikir kita nggak tahu latar belakang orang ini siapa, pendidikannya apa, ya kan? Belajar di mana, sekolah di mana. Jadi ya kita ukur juga lah lawan kita lah gitu lah. Saya Bang, yang masuk ke komal-komal Kristen yang paling akrab ya dari teman-teman Muslim mungkin saya. Saya bisa bercanda dengan mereka, bisa bernyanyi bersama, bercumbu segala macam. Tapi yang lain mungkin belum bisa. Karena saya membawa mana kita diskusi, mana di luar diskusi. Itu kan. Betul. Tapi kalau yang lain ini dari diskusi sampai di luar musuh terus. Berantem terus. Saya bilang, teman-teman, kau mau cekik lehernya, ya, kau mau sandra dirinya, kalau udah iman nggak bisa dia apa-apain, itu hak dia. Setuju. Mau kau apa kan nggak bisa, itu pilihan dia kok. Jangan kita paksa lah, nggak boleh. Gitu Bang. Maksud saya diskusi tetap diskusi. Dalam diskusi apa sih yang dikemukakan itu? Ya udah, yang tadi itu. Argumentasimu, narasimu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau klaim-klaim kan semua orang boleh klaim. Saya pun mengatakan saya bisa terbang dari sini ke Jakarta tanpa pesawat. Klaim. Tapi ketika disuruh buktikan, no, saya nggak bisa. Ya. Jadi enak kan akhirnya diskusi itu jadi enak. Setelah selesai kita adem, ada ilmu yang kita dapat. Ya, saling membangun Kakak. Bukan hanya satu keyakinan, satu agama. Sesama Urusan manusia harus hati, saling membangun. urusan Tuhan. Tuhan mau kehendaki orang ini dia lurus atau tidak, itu urusan Tuhan. Masya Allah. Iya. Kalau dalam Islam kan Allahu yahdi man yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dan membiarkan orang itu dalam kesesatan menurut apa yang Allah kehendaki. Selesai. Betul. Tetapi kita ada satu beban, yaitu balighul haq bil hikmah, menyampaikan kebenaran dengan hikmah. Mengingatkan. Itu aja. Sepakat Kakak. Apa itu hikmah? Apakah harus lemah lembut hikmah? Enggak, hikmah itu ada ketegasan. Sepakat, ada ketegasan, ada ya pokoknya campur semua yang intinya adalah kebaikan. Sama seperti seorang ibu melihat anaknya tidur lelap pulas dalam kamar yang ada terbakar AC-nya. Kira-kira dia bangunkan, nak, bangun, nak, atau dia tarik kakinya atau dia jambak rambutnya. Nah, itu hikmah. Karena rasa sayang, rasa cinta dia dari sesuatu yang lebih berbahaya. Gitu. Masya Allah. Atau dia jangan ganggu anak saya lagi tidur. Nggak mungkin kan? Luar biasa. Itu saya sih, silakan abang berpendapat. Mantap sekali Kakak. Anda tidak jauh dari kerajaan sorga.
Haleluya. Oh, Tuhan baik, Haleluya. luar biasa. Oke, Ini oke. memang yang harus kita lakukan ya. Bukan hanya membangun saudara seiman kita, tetapi ya kita harus membangun sesama manusia kita. Itu yang paling penting karena ya Tuhan tidak pernah membeda-bedakan sebenarnya. Ya sekalipun mungkin ya di dalam Islam kan inna dina indallahil Islam gitu ya. Ya tapi kami juga dalam keyakinan kami yang percaya kepada Tuhan Yesus memang ada hal yang harus membuat kita fanatik gitu ya, fanatik ke dalam untuk memperkokoh iman kita, meyakini bahwa apa yang kita percayai itu, yang kita imani itu benar gitu loh. Tapi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain untuk mereka terima. Ya, kalau saya seperti itu sih kakak, saya sangat diberkati sekali. Ya saya pendeta, tapi saya belajar juga untuk ini namanya ya kita sebagai pendeta juga tidak boleh sombong. Woi sudah maha tahu atau apa enggak. Ya kita juga harus belajar dari kehidupan saudara kita yang lain. Karena saya percaya bahwa kalau di kami itu agama itu Taurat itu mengajarkan gini, kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu Taurat mengajarkan. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, kasihlah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Itu keren. Ya karena ya kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita sama penjahat? Ya, tapi makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi orang lain seperti Dia mengasihi kita. Artinya kita harus berkorban buat saudara kita. Ya, kita harus rela untuk memberikan yang terbaik mungkin dari hidup kita kepada orang lain. Nah, itu memang kasih yang itulah kasih agape, kasih yang rela berkorban. Dan saya bersyukur lewat media ini memang ya yang jauh bisa jadi dekat, yang buruknya yang dekat bisa jadi jauh. Itu kadang-kadang yang seperti yang Pak Abu sampaikan tadi itu memang kita harus belajar dari ada hikmah dari semua yang ada yang Tuhan ciptakan bagi kehidupan setiap kita. Terima kasih banyak kakak. Salam kenal dari Lombok. Oh, saya juga dari timur, Bang. Wih, Papua. wih, luar biasa, luar biasa. Ya, tetap semangat saudaraku. Saya di Papua Barat yang kebetulan fak-fak ya, mayoritas Muslim. Waduh, mantap Tapi, kakak. tapi kalau memang rata-rata sikap ya saling kasih sayang tinggi antara sama berbeda agama itu mungkin di timur kayaknya. Luar biasa ya. Yang saya rasa ya, daerah timur. Tapi kalau dalam ranah diskusi, kita nggak mandang dia dari mana. Kita diskusi adu argumen. Setelah itu kita, oh saudara, itu setelah diskusi gitu loh. Iya, jangan kedewasaan. iya. Kedewasaan Jangan dalam kita berdiskusi. bawa dalam diskusi, akhirnya nggak jadi diskusi. Iya kan? Sama teman-teman saya kayak dari NTT, Meme Bos, Bang Judas. Rata-rata mereka nggak mau diskusi sama saya karena mereka bawa itu karena kita sama-sama dari timur. Aduh, saya bilang jangan gitu. Karena saya juga akhirnya terbawa. Ya udahlah, kalau untuk 1, 2, 3 saya nggak mau, sama orang lain aja diskusi sama kalian. Saya nggak mau. Nah itu. Ya kita ini manusia biasa yang memang sering dibisiki iblis juga ya. Kadang-kadang kita terhanyut dalam diskusi itu dan itu kadang saya cepat sadar gitu. Cuman memang dari awal saya paling menghindari itu yang namanya menghujat. Kenapa? Karena prinsip saya menghujat itu adalah menunjukkan bahwa kita nggak punya ilmu. Itu saya pribadi berprinsip demikian. Ya, Karena hujat itu ya bukan di tempat diskusi. Hujat itu di tempat-tempat preman di mana mereka saling hantam dengan keluarkan kata-kata nggak baik. Jadi tempatnya salah kita ini. Kalau mau hujat bukan di sini. Ya, setuju kakak. Di tempat lain, di tempat yang hantam-hantaman. Nah, di situ boleh lah. Kau dari kebun binatang sampai kebun apapun silahkan keluarkan gitu kan. Tapi kalau di sini enggak. Ini bukan tempatnya. Harus lihat tempat juga. Ya, sepakat. Justru karena orang pintar, makanya dia bisa bedakan. Oh, di sini saya harus baik, di sini saya harus keras, di sini saya harus pelan. Nah itu. Kalau dia nggak bisa, nggak tahu bagaimana dia bisa bedakan. Betul. Ya kan? Makanya pentingnya kebijaksanaan di situ ya. Kalau orang tidak bijaksana bahaya. Hanya Saya kebodohan ajukan yang proposal, dipertontonkan. Abang Dah, antara Kristen dan Islam. Saya ajukan proposal. Proposal saya begini. Saya ingin teman-teman saudara-saudara Kristen, ketika ada narasi atau pertanyaan dari teman-teman Muslim, sebagaimana kita Muslim ketika ada pertanyaan, kami selalu merujuk kepada original teks. Saya pikir kalau itu terjadi, diskusi ini yang ikut sedikit sekali.
Karena apa? Sama-sama punya prinsip. Kau mau kritiki Bible, kau kritiki original teks. Islam, kau mau kritiki Al-Quran, kau kritiki lagi original teks. Saya pikir yang ikut debat, diskusi ini cuma sekian orang saja. Karena tidak semua orang paham kan gitu. Tapi itu kan sulit ya, sulit. Bagi teman-teman Kristen sudah terlanjur meyakini apa yang ada dari Bible bahasa Indonesia itu sudah mencukupi gitu loh. Ya, mungkin Bang Nabirong, Kak Jainab mau menambahkan, silakan. Bang Nabirong, Kak Jainab. Lanjut ya. Baik, Bang Bintang Timur, Shalom, selamat sore. Salam, selamat sore. Selamat sore. Ya, Bang Abu. Saya kalau sama Bang Bintang Timur ini suka berantem ini. Enggak lah, enggak. Enggak ya, kalau memang berantem mendingan jangan di sini. Ya, Pak Pendeta lalu, Pak Nabirong, selamat sore juga. Sore. Menarik pembicaraan dari Pak Abdu sama Pak Abu sama Pak Lalo ya, menarik. Menyatukan perbedaan ini. Makanya saya di sini aja terus. Tapi dinaikin sama Bang Hos. Itu aja. Maaf saya. Bang Timur, kita tidak sedang menyatukan perbedaan, tapi memahami perbedaan masing-masing itu. Kita tidak sedang menyatukan perbedaan. Itu bedanya menyatukan orang bijak perbedaan sama orang dalam diskusi. Perbedaan dalam berkata-kata di saat berdiskusi. Itu menurut saya seperti itu. Ya. Siap, Bang Bintang Timur. 86. Intinya di sini kita nggak mungkin mencampur minyak dan air kan gitu. Tapi kita berusaha memahami bahwa minyak itu seperti ini, air itu seperti ini. Udah, selesai. Kalau mau berusaha campur nggak bakal bisa nyatu gitu kan. Sama saya tanya sama Romo. Romo, ada nggak upaya dari Katolik itu untuk betul-betul bersatu dalam sebuah kekristenan dalam ruang lingkup yang besar, tapi secara lahir dan batin? Nah, kata Romo gini, ada oikumene itu dua katanya, oikumene palsu dan oikumene sejati. Nah, oikumene palsu ini adalah bersatunya raga aja, tapi jiwanya pisah-pisah. Ini namanya oikumene palsu. Sementara yang dikehendaki itu adalah oikumene secara jiwa, secara batin. Di samping raga, batin juga berkumpul. Tapi itu sulit katanya. Itu sulit. Saya tanya, kesulitannya di mana? Dia pikir, ya itu dari Vatikan lebih tahu kata. Ya udahlah, kita nggak usah tanya lagi. Intinya dia udah kasih tahu dua clue-nya, ya udah, kita paham. Ya udah. Jadi enak diskusi sama beliau tuh. Saya tanya tentang liturgi, saya tanya tentang bagaimana kitab-kitab yang deuterokanonika, kemudian kitab-kitab yang apokrif. Enak, jadi kita dapat wawasan, dapat ilmu gitu. Tapi kalau sudah yang ibaratnya baru belajar pukul sekali udah naik, itu lawan yang sudah berkali-kali mukul, waduh ini repot ini. Iya, sebenarnya kalau kita semakin dalam kita punya pemahaman dan pengenalan akan keyakinan kita tentang Tuhan yang kita yakini, itu sebenarnya akan membuat kita semakin rendah hati sebenarnya. Tidak perlu menunjukkan itu kepada orang lain seharusnya. Ya, sama kayak saya dulu waktu saya sering belajar ilmu. Ya, saya sampai karena orang Lombok itu terkenal dengan pegangannya, orang bilang. Ya, akhirnya itu memacu saya untuk mencari ilmu sampai ke Jawa, sampai ke daerah-daerah lain gitu ya. Tapi itu membuat saya semakin sombong. Padahal yang saya ketahui itu sedikit, tapi udah kepedean sekali gitu loh. Tapi saya melihat orang-orang yang berilmu, yang punya wawasan yang luas tentang ketuhanan, mereka tidak perlu memamerkan itu. Mereka hanya tunjukkan lewat kehidupan mereka, mereka hanya demonstrasikan itu lewat kehidupan mereka, dan orang lain terpesona. Dan itu yang membuat yang mereka yakini, yang mereka imani itu dipermuliakan. Nah, seharusnya kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya adanya Tuhan juga sama, seharusnya seperti itu.
ya supaya kita tidak menimbulkan keresahan, tidak menimbulkan sakit hati, kecewa gitu dalam kehidupan kita kepada orang lain. Saya ingat ada satu firman Tuhan yang saya sangat diberkati sekali di dalam Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, ini yang membuat saya jujur, ini yang membuat saya bertobat. Saya tidak mau menyakiti hati orang, saya tidak mau mendukakan perasaan orang, tapi saya belajar untuk bagaimana supaya ya apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan saya itu untuk membangun orang lain. Bahkan di dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, di sini katanya melihat, tapi di dalam terjemah lain mengalami Tuhan, ya, mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Makanya saya kalau diskusi sekarang itu ya udah, saya hargai pendapat orang lain, saya menghormati pendapat orang lain. Saya kalau ada yang tidak sesuai dengan pendapat saya, udah saya pendam di saya. Oh, yang penting saya sudah tahu, oh ternyata Pak Abu seperti ini, ternyata Pak Bintang Timur seperti ini. Ya, saya tidak pernah mau memaksakan pemahaman saya, kehendak saya kepada orang lain yang belum bisa menangkap apa yang ada dalam kehidupan saya atau dalam pemikiran yang ada dalam pribadi saya seperti itu. Maaf Pak, lalu bisa diulangi kedua ayat yang tadi itu biar kita catat. Sadap. Uangnya piro? Roma 12 ayat 18. Tenang, nanti datang paus nanti. Sedap, Tuhan ampuni dia Bapak sebab dia tahu apa yang dia perbuat. Jangan pas Roma lah, 12 makanan ayat paus aja lah. 18. Roma 12 ayat 18 dan Ibrani 12 ayat 14. Roma 12 ayat 18. Ya, dan Ibrani 12 ayat 14. Nah, ini saya udah ngerti nih, Kak Abu. Pak Bintang Timur ini mau pakai nanti untuk ini. Ya. Kalau ada yang macam-macam langsung dia mau keluarkan ayat ini. Itu Ibrani 12 ayat ayat Ibrani 14 12 ayat berapa? Ayat 14 ya. Kakak. Oke. Jadi seperti Kakak Abu tadi, dia bilang kita sama-sama belajar. Setiap kali ada hamba Tuhan, ada apologet, ada penginjil atau pendeta atau pastor yang berbicara tentang ayat firman Tuhan, saya minta catat saya, karena saya juga butuh belajar. Gitu. betul. Begini Abang, kita yakin bahwa seorang pendeta atau pastor pasti dia memiliki proses. Apa proses yang dia miliki? Belajar. Berarti hampir kehidupannya dalam itu dia dia habiskan untuk belajar gitu loh. Berbeda dengan jemaat kan gitu, yang cuman tahu hari Minggu pergi gereja atau hari Jumat cuman pergi masjid. Tapi seorang yang belajar, tentu kita tahu bagaimana metode dia pakai untuk belajar, bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dalam Al-Quran atau Bible itu sendiri. Kan dia pasti punya metode gitu, yang dia dapat dalam proses pembelajaran itu. Nah, jadi kalau kita bertanya hal yang spesifik, jadi saya pikir kita bertanya ke orang yang tepat gitu loh. Saya yakin itu karena Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ibaratnya itu hanya mungkin bisa dijelaskan oleh pendeta, kita tanya di jemaat. Kira-kira ini kita mau cari ilmu dari dia atau kita mempermalukan dia? Contohnya, pertanyaan. Ada jemaat, ada pertanyaan yang kita yakin pertanyaan ini hanya para scholar atau orang yang betul-betul belajar lebih dalam yang bisa menjawab. Kita tahu itu, tapi kita sengaja tanya ke dia. Kira-kira kita mau dapat ilmu dari dia atau kita mempermalukan orang yang kita tanya itu? Sebenarnya harus mendapat ilmu ya, bukan untuk kita udah tahu nih, ternyata tujuannya jadi hanya mempermalukan orang yang kita tanya kan gitu. Harusnya nggak usah ditanya, kan kita udah tahu nih. Masa anak SD ditanya, apa rumus molekul begini-begini, yang nggak mengerti dia. Harusnya kau tanya ke orang yang tahu, karena itulah yang dianjurkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang tahu kalau kamu nggak tahu gitu.
Sehingga tidak jadi ribut. Kenapa ribut? Ya kau udah tahu dia nggak bisa ini, kau tanya pula gitu kan. Yang salah siapa? Kamu yang salah. Kenapa lu tanya kan gitu loh. Tanya pertanyaan yang sesuai dengan kadar dia kan. Orang yang terbiasa diskusi, 1 menit pertama dia udah bisa baca orang ini seperti apa. Dari narasinya, dari argumentasinya, kita bisa baca seberapa jauh pengetahuan dia kan gitu. Tapi kalau hanya langsung naik, saya mau tanya dong, dia nggak tahu ini orang ini bisa ditanya. Nah, yang lucunya lagi orang yang nggak tahu ini harusnya dia jujur. Maaf, saya nggak bisa. Saya sering gitu kok. Ditanya, saya nggak tahu, saya bilang saya nggak tahu. Tanya yang lain. Nah, dia berusaha menjawab yang tadi Abang Lalu bilang. Dia berusaha menjawab supaya tidak dikatakan dia nggak tahu apa-apa. Akhirnya blunder kan gitu. Ya. Tidak tepat. Menurut para pendeta ayat itu bukan untuk di situ korelasinya, tapi dia nyambung-nyambungkan dengan ilmu apa tadi? Ilmu supaya jangan dikatakan nggak bisa jawab. Nah, itu. Ilmu itu yang dia pakai. Nah, Itulah beda ketika yang para pendeta seperti- yang menjelaskan. Seperti tadi yang saya bilang itu karena tidak punya kerendahan hati itu loh kakak. Saya meskipun pendeta, kalau saya ndak tahu, saya bilang saya ndak tahu. Lebih bagus malah saya malah dapat ilmu yang lebih dari situ gitu loh. Nah, tapi kalau kita sudah ndak tahu, pura-pura tahu, nah itu yang kadang-kadang kita bukan sedang mempermalukan diri kita sendiri, tapi kita sedang mempermalukan Tuhan yang saya percaya secara pribadi seperti itu. Makanya saya sering kenapa kamu mempermalukan dirimu dan kamu sedang mempermuliakan iblis dalam tanda petik dengan pemahamanmu yang sebenarnya tidak usah kamu tunjukkan di situ gitu loh. Cuma kan enggak semua orang punya pemahaman seperti itu kakak. Itu jadi masalah. Bahkan di Al-Quran disebutkan ya, la takfu ma laisa laka biilmi. Jangan kalian berbicara melakukan sesuatu yang tidak punya ilmu di situ. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan, ucapan kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kalau saya nggak tahu, saya diam. Apakah saya dimintai pertanggungjawaban? Enggak. Saya dimintai pertanggungjawaban ketika saya mengucapkan sesuatu. Nah, ucapan saya itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Benar nggak? Tapi kalau saya jawab, saya nggak tahu. Selesai, saya nggak ada beban. Iya kan? Setuju. Kalau yang bertanya nggak dapat jawaban, ya itu masalahmu lah gitu lah. Bukan masalah saya. Kan manusia ini banyak di dunia kan, bukan saya saja. Mungkin di tempat lain bisa dijawab gitu loh. Itu aja. Prinsip saya enak. Jadi kita damai. Di semua lini saya bisa masuk kan gitu. Betul, setuju. Iya. Luar biasa. Terima kasih banyak buat sharing sore hari ini kakak. Iya, terima kasih. Semangat. Terima kasih Selalu kawan-kawan. jadi berkat. Terima kasih. Ya, host saya izin turun ini maghrib. Ya. Saya mau sholat dulu nih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Kawan, siap. Bang Abu. Selamat Ya. malam. Salam. Salam. Ya, shalom, selamat malam. Assalamualaikum. Sebenarnya aku tuh ada yang mau aku tanya sama Pak Lalu. Pak Lalu lagi sibuk nggak Pak? Saya ada mau antar istri sebentar ke Oh gitu, silakan. ke rumah nanti aja sakit. tunggu Nanti Bapak. kalau saya udah selesai saya masuk. Kalau tidak ada kegiatan, kebetulan kalau hari Senin memang saya ndak ada ibadah malam, tidak ada komsel. Saya biasanya saya paling buka TikTok, lihat teman-teman biasanya gitu. Oh gitu. Oke. Siap Pak. Konten umat Paulus sesat luar biasa. Terima kasih banyak Rasul Paulus yang mengajarkan bagaimana hidup damai dengan semua orang. Komentar ini. Iya. Tidak perlu terpancing, maklum. Itu manjada wajada fil kibari wal ikram astajidu anakum bil iman. Hanya orang-orang yang beriman yang punya perkataan-perkataan yang membangun, yang menguatkan dan yang memberikan semangat buat saudara-saudaranya yang lain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya ini sering tahun-tahun yang lalu itu saya sering nonton kesaksiannya Pak Pendeta Pak Lalu ini di YouTube jadi memang udah lama lah di Iya kakak. ya pemberitaan firman ini udah sering-sering nonton saya sering nonton di YouTube. Terima kasih banyak kakak, saling Iya. dukung dalam doa. Pak Lalu sama Saya mohon izin dulu ya.
Iya, Iya. Pak Lalu Terima kasih banyak. Lalu sama Pak buat Hairil waktunya. diizinkan untuk Hairil bergabung. Anwar ya. Ya, siap Pak Lalu, siap. Ya.